Di awal film kita diperkenalkan pada dua ustadz bernama Yanuar dan Rohim. Suatu malam, Yanuar tampak gelisah setelah mendengar berita di radio tentang serangkaian pembantaian yang menargetkan para pemuka agama, ustadz dan kiai. Rohim yang mengetahui hal itu mencoba menenangkan rekannya, mengatakan bahwa mereka tak perlu khawatir. Namun, belum sempat rasa cemas itu benar-benar hilang, suasana tiba-tiba berubah mencekam. Baru saja Rohim menutup jendela, terdengar langkah kaki yang berat di atas atap rumah. Lampu mendadak padam, dan dalam sekejap kegelapan menelan mereka. Malam itu menjadi saksi ketika keduanya dihabisi secara brutal oleh sosok misterius yang tak terlihat wajahnya. Adegan kemudian beralih kepada seorang santriwati bernama Anissa, yang terbangun dengan napas tersengal karena mengalami mimpi buruk. Saat hendak keluar dari kamar, tubuhnya menegang karena di depan pintu tampak arwah ibunya berdiri menatapnya dalam diam. Tapi tiba-tiba, dari belakang muncul Nurul dan membuat Anissa tersentak ketakutan. Ketika pintu kamar dibuka, tak ada siapapun di sana, hanya keheningan yang membuat suasana semakin menegangkan. Keesokan harinya, Anissa menceritakan kejadian itu kepada Nurul. Ia mengatakan bahwa semalam dirinya melihat hantu. Namun tanpa sengaja, Satrio mendengar percakapan mereka saat Anissa bertabrakan dengannya di lorong pesantren. Tak lama setelah itu, Satrio melihat Ustadz Bagas sedang menempelkan pengumuman di papan banding. Ia pun heran dan berkomentar karena biasanya hal itu dilakukan oleh Ustadz Rohim. Namun, Ustadz Bagas tampak kesal. Dan tanpa banyak bicara ia segera meninggalkan Satrio dan Ali yang hanya bisa saling berpandangan bingung. Di sisi lain tampak Wulan dan para santriwati lainnya sedang mengikuti pelajaran yang dibimbing oleh Ustazah Ratih. Suasana belajar berjalan seperti biasa, hingga tiba-tiba terdengar pengumuman dari musola. Suara itu meminta seluruh santri dan santriwati untuk kembali ke asrama masing-masing, karena kegiatan belajar mengajar hari itu secara mendadak diliburkan. Sementara itu di atas bukit, Satrio dan Ali tampak santai sambil menghisap sebatang rokok, mendengarkan pengumuman itu dari kejauhan. Saat bersiap meninggalkan tempat, Anissa tampak kesakitan dan mengeluh karena hari itu adalah hari pertamanya datang bulan. Tak lama kemudian, Satrio menghampiri Anissa. Dengan nada penasaran, ia bertanya apakah benar semalam Anissa melihat sosok hantu. Anissa menjawab lirih, iya, dan hantu itu terlihat sangat menyeramkan. Percakapan mereka belum sempat berlanjut. Tiba-tiba datang Ustadz Ridwan yang langsung menanyai keduanya apa yang sedang mereka lakukan di tempat itu. Satrio mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin berbicara dengan Anissa. Namun, Ridwan yang curiga mencium bau asap rokok di sekitar mereka. Keduanya sempat mengelak, tapi kebohongan itu tak bertahan lama. Ridwan menemukan bungkus korek kayu yang terselip di kopiah milik Ali, membuat mereka tak bisa berbuat apa-apa selain menunduk malu. Satrio kemudian bertanya kenapa seharian ini tak terlihat Ustadz Rohim dan Ustadz Yanuar. Tapi sebelum sempat ada jawaban, Ali segera menarik Satrio pergi menjauh dari tempat itu. Malam harinya, Satrio mulai merasa ada yang tidak beres. Para ustadz tampak berperilaku aneh dan pengakuan Anissa tentang penampakan hantu membuat suasana semakin mencurigakan. Lebih dari itu, santri yang pergi keluar pesantren dikabarkan tidak pernah kembali lagi. Namun berbeda dengan Satrio, Ali berusaha menenangkan dan meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sementara itu di UKS, Anissa yang tengah beristirahat tiba-tiba dikejutkan oleh jendela yang terbuka dengan sendirinya. Ia segera menutupnya, namun tak lama kemudian pintu ruangan ikut terbuka perlahan. Dari celah pintu itu tampak sosok perempuan misterius melangkah masuk ke dalam ruangan. Ketakutan menguasai Anissa. Dengan napas tersengal ia langsung berlari keluar dari tempat itu. Namun, sosok hantu itu tak berhenti mengikuti langkah Anissa. Dalam ketakutannya, Anissa berlari dan bersembunyi di dekat sebuah sumur tua. Dari balik kegelapan, matanya menangkap pemandangan mengerikan. Seseorang sedang mengubur sebuah bungkusan aneh yang berisi santet. Di tempat lain, Ustadz Samir akhirnya menemukan keberadaan jenazah Ustadz Rohim dan Ustadz Yanuar. Keduanya telah dibungkus kain kafan, namun belum dikuburkan. Sementara itu, seorang pria misterius tengah bersiap melancarkan ritual jahatnya. Ia membaca mantra-mantra santet yang ditujukan kepada Samir. Dalam tangis dan rasa tak percaya, Samir hanya bisa menatap dua sahabatnya yang kini tak lagi bernyawa.
Namun begitu mantra itu selesai dibacakan, sesuatu yang mustahil terjadi. Kedua jenazah itu tiba-tiba bangkit dengan tatapan kosong dan tubuh kaku. Mereka berjalan mendekati Samir, menerornya tanpa ampun. Samir berusaha keluar dari ruangan, tapi pintu itu terkunci rapat dari luar. Jeritanya memenuhi malam, hingga akhirnya arwah Ustadz Rohim melancarkan serangan goib. Tak lama kemudian, Anissa yang berlari panik bertemu dengan Satrio. Mereka segera menuju arah suara dan menemukan Samir tergeletak. Tubuhnya menggigil kesakitan. Dengan cepat mereka membawanya ke UKS untuk mendapatkan pertolongan. Ali yang datang tak lama kemudian dibuat heran melihat kondisi Samir. Ia tak percaya dengan apa yang dikatakan Anissa, bahwa Samir terkena santet. Nurul mencoba menenangkan dan berkata bahwa santet tidak akan mempan bagi orang yang beriman. Namun Anissa menjawab tegas bahwa santet adalah bentuk sihir dan kekuatan itu sudah ada sejak zaman Nabi. Santet senjata bagi mereka yang ingin bersekutu dengan jin dan setan. Tak lama setelah pembicaraan itu, Ustadz Ridwan dan Ustadz Bagas datang meminta semua santri untuk segera kembali ke asrama masing-masing. Waktu pun berlalu. Kiai Ahmad, pemilik pesantren, akhirnya pulang setelah beberapa hari berdakwah di luar kota. Namun kepulangannya langsung disambut kabar mengejutkan. Ustadz Ridwan melapor bahwa jenazah Rohim dan Yanuar tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kiai Ahmad terkejut. Ia bertanya dengan nada heran, kenapa tidak langsung dimakamkan saja? Sebagai sesama muslim, sudah seharusnya kita menyegerakan pemakaman saudara kita. Ustadz Bagas menjawab bahwa dirinya sebenarnya sudah memperingatkan Ridwan sebelumnya. Namun Ridwan beralasan bahwa ia sengaja menunggu kepulangan Kiai Ahmad karena tidak ingin mengambil keputusan sepihak. Bagas menimpali dengan nada kesal, mengatakan bahwa Ridwan terlalu takut pada sesuatu yang belum tentu nyata. Dan karena ketakutannya itu, beberapa keputusan justru merugikan pesantren. Kamu ketakutan akan sesuatu yang belum tentu nyata. Sementara itu, para santri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya mengetahui bahwa kondisi Ustadz Samir memburuk. Untuk menenangkan suasana, Kiai Ahmad memutuskan untuk mengumpulkan seluruh santri dan mengajak mereka sholat berjamaah bersama. Namun, saat sholat berlangsung, terutama ketika para makmum sedang bersujud, mereka mulai merasa ada yang aneh. Posisi sujud itu berlangsung terlalu lama, seolah waktu berhenti di tengah-tengah doa. Satrio yang penasaran perlahan mengangkat kepala dan melirik ke arah depan. Seketika matanya terbelalak. Di belakang Kiai Ahmad berdiri sosok pocong dengan tubuh membusuk. Ia langsung berdiri karena kaget dan sontak seluruh makmum pun mengikuti gerakannya. Tapi saat mereka menatap ke depan, sosok Kiai Ahmad sudah menghilang. Kepanikan pun menyebar. Seluruh santri dan santriwati dikumpulkan di aula untuk menenangkan keadaan. Namun malam itu belum berakhir. Saat semuanya mulai tertidur, Satrio mengajak Ali keluar diam-diam. Mereka menyusup ke dalam kantor pesantren. Satrio meminta Ali berjaga di pintu, sementara dirinya mencoba menghubungi orang tuanya lewat telepon. Sayangnya upaya itu sia-sia, sambungan komunikasi tiba-tiba terputus. Satrio menemukan sebuah surat kabar yang berisi berita mengejutkan, laporan tentang pembantaian terhadap para dukun santet. Dari sana mereka sadar bahwa para ustadz selama ini telah menyembunyikan informasi itu dari para santri. Ali kemudian menemukan sebuah daftar nama yang diyakini sebagai dukun santet dan kiai menjadi target pembunuhan. Saat matanya menelusuri daftar itu, ia terkejut menemukan salah satu nama yang sangat dikenalnya, Sobo, ayah kandung Satrio sendiri. Keduanya panik, namun sebelum sempat berbuat banyak, seorang ustadz yang sedang berpatroli hampir saja memergoki mereka. Beruntung, Satrio dan Ali sempat bersembunyi di balik meja hingga situasi kembali aman. Keesokan paginya, Anissa terbangun dan mendapati beberapa santriwati di kamarnya sudah tidak ada. Ia menatap sekitar dengan bingung, lalu bertanya kepada Nurul yang masih duduk di tempat tidurnya. Namun, Nurul hanya diam. Saat Anissa mencoba mendekat, wajah Nurul tiba-tiba berubah menyeramkan. Matanya melotot, tubuhnya kaku, dan dengan suara berat ia berusaha menyerang Anissa. Tapi sebelum serangan itu mengenai dirinya, Anissa tersentak bangun. Ternyata semua itu hanya mimpi buruk. Dengan napas terengah, ia bergegas pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Namun saat melangkah keluar, terdengar suara lembut memanggil namanya. Ia menoleh dan melihat arwah ibunya berbisik lirih menyuruhnya pergi ke pondok kiai. Di sisi lain, Satrio dan Ali mendapat tugas untuk membersihkan tubuh Ustadz Samir yang masih terbaring lemah. Mereka bingung dengan penyakit aneh yang menimpa sang Ustadz. Dalam hati, mereka mulai yakin bahwa Samir benar-benar terkena santet. Sementara itu, Anissa mengikuti suara ibunya hingga tiba di dekat sumur tua.
Di sana ia menemukan sebuah bungkusan santet yang terkubur di dalam tanah. Tak lama kemudian dari kejauhan terlihat Ustadz Bagas datang dengan gerak-gerik mencurigakan. Ia menaruh sesajen di sekitar sumur itu lalu pergi begitu saja. Beberapa saat kemudian, Nurul muncul dari arah belakang. Anissa menunjukkan jimat yang baru saja ditemukannya. Namun, Nurul dengan cepat merebut benda itu dan membuangnya ke tempat sampah, sebelum kemudian menjemur pakaian di dekat sumur tersebut. Saat ia sedang mengibaskan kain jemuran, tiba-tiba terlihat sosok menyerupai manusia berdiri di balik kain putih itu. Tapi begitu kain dibuka, sosok itu lenyap, tidak ada siapa-siapa pun di sana. Ketika Nurul kembali mengibaskan kain itu, percikan air jemuran mengenai matanya. Seketika Nurul menjerit kesakitan, matanya terasa perih, gatal dan tubuhnya mulai kejang, hingga akhirnya gelap total. Dari mulutnya keluar kawat berduri yang panjang, menjulur seperti ular logam. Kedua bola matanya mengeluarkan paku yang meneteskan darah segar. Anissa yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menjerit ketakutan. Dalam kepanikan, Nurul berjalan mundur tanpa sadar lalu terpeleset dan jatuh ke dalam sumur. Anissa berusaha menarik tangannya, tapi sesosok tangan lain muncul dari dalam sumur dan menarik Nurul ke bawah hingga lenyap. Kabar kematian Nurul membuat suasana pesantren semakin mencekam. Ustadz Bagas marah besar. Ia menegur Ridwan karena terus menunda pemulangan para santri. Padahal tragedi demi tragedi terus terjadi. Kini Kiai menghilang, polisi tidak bisa dihubungi, dan satu persatu para ustadz serta santri menjadi korban. Semua kekacauan itu terjadi karena Ridwan yang terlalu lamban dalam mengambil keputusan. Bagas marah besar, namun Rati mencoba menenangkannya. Ia berkata bahwa situasi sekarang sedang sangat genting. Dimanapun bisa saja ada pembunuh yang berkeliaran di dalam pesantren mereka. Malam itu, Ustadz Ridwan memimpin para santri untuk membaca ayat suci Al-Quran di aula. Suaranya bergema di antara tembok-tembok pesantren yang sunyi. Namun tak lama kemudian, suasana berubah mencekam. Satu persatu para santri mulai kerasukan. Dari mulut mereka keluar teriakan histeris, mengucapkan kata-kata yang membuat bulu kuduk berdiri. Mati kabeh! Kepanikan pun tak terhindarkan. Aula yang tadi dipenuhi lantunan ayat suci kini berubah menjadi tempat kekacauan dan teror. Setelah kejadian itu, Satrio memutuskan untuk pergi. Ia ingin pulang ke rumah mencari tahu keadaan keluarganya. Anissa mencoba menahannya, mengatakan bahwa semua ini hanyalah tipu daya dan jebakan yang dibuat oleh mereka. Namun Satrio tetap pada pendiriannya. Ia berkata, "Gak ada jaminan keluargaku aman di luar sana. Hidup dan mati itu urusan Tuhan. Kalau memang takdirku mati di luar, setidaknya aku bisa bertemu dengan keluarga." Dengan tekad itu, Satrio pun meninggalkan pesantren dan memulai perjalanannya pulang. Namun di sepanjang jalan, pemandangan yang ia lihat benar-benar mengerikan. Tubuh-tubuh manusia tergeletak tak bernyawa di pinggir jalan, beberapa bahkan dalam kondisi yang mengenaskan. Sementara itu di rumah orang tua Satrio, bahaya sudah menunggu. Seorang pembunuh diam-diam mulai mengincar ayahnya, Sobo. Ibu Aminah menyiapkan kopi panas dan sedikit camilan untuk sang suami. Tapi tiba-tiba ia melihat kopiah suaminya tergeletak di lantai. Dengan perasaan tak enak ia menoleh ke arah ruang tengah. Dan seketika matanya membesar. Di depan matanya sendiri sang suami dibunuh secara brutal oleh seorang pria misterius berpakaian hitam, seperti ninja versi lokal yang haus darah. Setelah menyelesaikan aksinya, pembunuh itu segera melarikan diri ke kegelapan malam. Di jalan yang sama, Satrio juga menjadi target. Para pemburu itu mengenalinya sebagai santri dari pesantren tersebut. Dikejar tanpa ampun, Satrio terpaksa bersembunyi di antara tumpukan mayat yang dikubur dalam satu lubang besar. Ia menahan napas, berusaha tetap diam, sementara suara langkah para pembunuh terdengar semakin dekat. Di sisi lain, Anissa teringat kembali pada masa lalunya yang kelam. Malam itu, ia mendengar pertengkaran kedua orang tuanya. Sang ayah bersikeras ingin menumbalkan janin di dalam kandungan istrinya demi memperoleh kekayaan. Namun sang ibu menolak keras, ia tidak rela mengorbankan darah dagingnya sendiri. Pertengkaran itu berakhir tragis. Dalam keputusasaan dan rasa sakit yang dalam, sang ibu memilih mengakhiri hidupnya dengan menggorok lehernya sendiri. Keesokan harinya, suasana berubah mencekam. Rumah sakit dipenuhi korban dan jenazah yang dievakuasi. Tragedi demi tragedi terus terjadi, dan kini tak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Satrio yang selamat ternyata bersembunyi di dalam sebuah kantung mayat. Dengan napas tersengal dan tubuh gemetar, ia keluar perlahan lalu mengambil jaket milik seseorang yang telah tak bernyawa. Tanpa menoleh lagi, Satrio melanjutkan langkahnya menuju rumah orang tuanya. Ia terus berjalan melewati jalan sunyi hingga akhirnya tiba di kampung halamannya. Namun, suasana kampung itu jauh dari tenang. Warga tengah ricuh memperdebatkan soal pemakaman seorang dukun santet. Mereka menolak jika jasad sang dukun dikuburkan di tanah desa itu.
Dalam kekacauan ini, Satrio akhirnya tiba di rumah dan langsung memeluk ibunya dengan erat. Dengan mata berkaca-kaca, sang ibu memberitahu bahwa ayah Satrio telah meninggal dunia. Di sisi lain, Anissa mulai curiga pada Ustadz Bagas. Ia menduga semua kejadian mengerikan ini adalah akibat perbuatan santet yang dilakukan oleh sang Ustadz. Namun, Ustadz Bagas membantah keras tuduhan itu. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan pelaku seperti yang Anissa pikirkan. Tak lama kemudian, Satrio diminta oleh ibunya untuk menguburkan jasad ayahnya di belakang rumah. Tak boleh ada satupun warga yang tahu, karena mereka pasti menolak jika jenazah ayah dikuburkan di kampung itu. Satrio pun hanya bisa menuruti permintaan sang ibu meski hatinya penuh tanya. Ia kemudian bertanya, kenapa warga begitu mudah menuduh ayahnya sebagai dukun santet. Dengan suara lirih, sang ibu mulai bercerita. Menuduh orang sebagai dukun santet. Dulu ayah adalah orang yang sakti, tapi bukan karena ilmu hitam. Ia memiliki karunia dari Tuhan, bisa menyembuhkan orang sakit hingga suatu hari seorang pasien datang dengan kondisi mengenaskan. Perutnya membesar, di dalamnya berisi paku dan rantai akibat santet. Sejak saat itu, para dukun santet di daerah Banyuwangi merasa tersaingi. Banyak orang yang beralih mencari kesembuhan lewat ayah Satrio. Karena iri dan takut kehilangan pengaruh, para dukun itu melancarkan fitnah besar-besaran, menuduh ayah Satrio sebagai dukun santet. Warga pun percaya begitu saja, dan yang lebih menyakitkan, orang-orang yang dulu pernah dibantu oleh ayah tak satu pun yang mau membela. Semua memilih diam. Satrio yang mendengar cerita itu hanya bisa terdiam. Ia lalu mengajak ibunya untuk pergi bersamanya, meninggalkan tempat itu dan tinggal di pesantren. Namun ibunya menolak dengan lembut. Ia memilih tetap tinggal, menjaga makam suaminya dan memastikan agar Satrio selalu punya tempat untuk pulang. Sementara itu di pesantren, Anissa berjalan menuju sumur untuk mengambil air bagi teman-temannya yang baru saja sadar dari kerasukan. Di tengah kesunyian malam, ia bertemu dengan Bibi yang sedang berada di dapur. Saat itu aroma masakan tercium begitu menggugah. Anissa penasaran, lalu membuka tutup panci yang ada di depan Bibi. Namun seketika tubuhnya gemetar. Ia terkejut bukan main saat melihat kepala Bibi sendiri berada di dalam panci itu. Dengan panik, ia berbalik, tapi begitu menoleh, Bibi sudah berdiri di hadapannya dengan mata berwarna putih menatap tajam. Dalam sekejap, Bibi menggorok lehernya sendiri, membuat darah muncrat membasahi wajah Anissa. Di sisi lain, Ratih sedang membersihkan luka Ustadz Samir yang tampak semakin parah, penuh nanah dan berbau busuk. Tak lama kemudian, Anissa datang menemui Ustazah Ratih untuk menceritakan kejadian mengerikan di dapur tadi. Tapi langkahnya terhenti saat melihat pemandangan yang tak masuk akal. Ustazah Ratih sudah kerasukan. Ia tampak duduk dengan wajah kosong sambil memotong jari-jarinya sendiri satu persatu. Anissa menjerit ketakutan, namun Ustazah yang kerasukan itu malah berbalik menyerangnya. Anissa berlari menuju pintu, tapi pintu pesantren terkunci rapat, tak ada jalan keluar. Ustazah terus mendekat, matanya tajam, suaranya berubah menjadi menyeramkan. Dalam kepanikan, Anissa membaca ayat kursi dengan suara bergetar. Seketika makhluk yang merasuki Ustazah itu menjerit kesakitan. Tubuhnya gemetar dan dengan gerakan brutal, ia menusukkan benda tajam ke tubuhnya sendiri hingga akhirnya tewas. Keesokan harinya, suasana pesantren berubah mencekam. Banyak santri kehilangan nyawa tanpa sebab yang jelas. Anissa masih kebingungan dengan semua yang terjadi, hingga tiba-tiba suara bisikan halus terdengar lagi. Suara arwah yang sama seperti sebelumnya. Suara itu memintanya untuk memeriksa pondok milik Kiai. Dengan rasa penasaran dan takut yang bercampur, Anissa segera menuju ke sana. Ia memanjat dinding, mencoba mengintip lewat jendela. Saat matanya menatap ke dalam, sesuatu yang janggal membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Tanpa berpikir panjang, Anissa menemui Ustadz Bagas dan memintanya untuk membobol pondok milik Kiai. Ia yakin semua sumber malapetaka di pesantren ini berasal dari tempat itu. Awalnya tak ada yang berani setuju. Membuka ruangan milik Kiai tanpa izin dianggap tidak sopan. Namun situasi berubah ketika Satrio tiba di pesantren. Setelah mendengar cerita Anissa, ia langsung mendukung keputusan itu. Ia tahu satu-satunya cara untuk mengakhiri teror ini adalah dengan mengungkap apa yang sebenarnya tersembunyi di ruangan Kiai. Dengan keberanian yang tersisa, Anissa dan Satrio memutuskan untuk memeriksanya. Tanpa tahu bahwa apa yang akan mereka temukan nanti jauh lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan. Para santri yang sejak awal diliputi rasa takut kini mulai memberanikan diri. Dengan tekad yang bulat, mereka bersama-sama mendobrak pintu pondok milik Kiai. Begitu masuk, suasana berubah mencekam, aroma anyir menyengat, dan di balik gantungan jubah Kiai mereka menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada. Sebuah meja besar penuh dengan alat-alat ritual santet, sesajen, bangkai tokek, ayam mati hingga kendi yang tertutup kain merah.
Anissa dengan wajah tegang menghampiri meja itu dan memecahkan kendi tersebut. Saat cairan hitam pekat mengalir keluar, ia menatap semua orang dengan mata bergetar dan berkata lantang bahwa pelaku semua ini adalah Ustadz Bagas. Ia mengaku pernah melihat Ustadz Bagas menaruh sesajen di sekitaran pondok pesantren beberapa hari sebelumnya. Namun tuduhan itu langsung dibantah oleh Bagas. Dengan wajah putus asa, ia menjelaskan bahwa dirinya bukan pelaku santet. Ia bahkan mengatakan bahwa waktu itu ia sedang berusaha membuang sesajen tersebut, bukan menyimpannya. Tapi tak ada satupun yang percaya. Akhirnya Ustadz Bagas pun diikat, dituduh sebagai dalang di balik semua teror ini. Meski begitu, suasana di pesantren belum juga tenang. Satrio dan Anissa merasa ada sesuatu yang belum selesai. Mereka berdua memutuskan untuk kembali ke pondok Kiai, ditemani Ali dan beberapa santri lainnya. Namun di tengah perjalanan mereka mendapat gangguan. Farhan tiba-tiba melihat sosok Ustadz tanpa kepala berjalan di antara bayangan pohon. Sementara itu Satrio dan Anissa sudah tiba di depan pondok Kiai. Sayangnya pintunya kini terkunci rapat. Satrio berusaha membobolnya dengan paksa. Di saat bersamaan Anissa kembali mendengar bisikan dari arwah misterius yang menuntunnya menuju pondok Ustadz Ridwan. Dan terkejut bukan main. Di sana ia menemukan bukti mengerikan bahwa selama ini Ustadz Ridwan lah pelaku santet sebenarnya, bukan Ustadz Bagas. Tiba-tiba tubuh Anissa tertarik kuat ke dalam ruangan. Ia pun berhadapan langsung dengan Ustadz Ridwan yang kini tampak berbeda. Matanya merah menyala, auranya penuh kegelapan. Di waktu yang sama, Ali berlari ke aula sambil membawa Farhan yang terluka. Ia membuka ikatan Ustadz Bagas, berharap Bagas bisa menolong temannya. Tapi terlambat, Farhan sudah tidak bernyawa. Belum sempat mereka bernapas lega, lampu pesantren padam seketika. Kegelapan menyelimuti seluruh tempat. Dari kejauhan terdengar suara bacaan mantra yang lirih namun mengerikan. Ustadz Ridwan mengirimkan santet pamungkasnya. Dalam sekejap orang-orang yang sebelumnya sudah mati kini bangkit kembali. Ustadz Rohim, Yanuar, Ratih, Nurul hingga Bibi. Para arwah gentayangan kini mulai meneror para santri yang ketakutan di dalam aula. Jeritan mereka memecah keheningan malam. Namun di tengah kekacauan itu, Ustadz Bagas berusaha menenangkan semua orang. Dengan lantang, ia memimpin para santri untuk membaca doa dan ayat suci, berharap cahaya Tuhan mampu melindungi mereka dari kegelapan yang menguasai pesantren itu. Sementara itu, nasib nahas menimpa Anissa. Tubuhnya mulai dikendalikan oleh boneka santet buatan Ustadz Ridwan. Ia menjerit kesakitan, setiap sendinya bergerak tanpa kendali, seperti tali boneka yang dimainkan iblis. Dengan sisa tenaga, Anissa menatap Ridwan dan bertanya lirih, apa alasan dibalik semua ini? Ustadz Ridwan hanya tersenyum dingin. Dengan suara berat ia menjawab, kau hanya berada di waktu dan tempat yang salah. Saat itu juga Satrio berhasil mendobrak pintu pondok Ridwan. Ia langsung menyerang tanpa ragu, namun Ridwan dengan cepat menghindar. Hampir saja Satrio tertusuk, namun ia berhasil menangkis dan terbanting ke lantai. Dalam keadaan terdesak, Anissa berteriak meminta Satrio untuk memecahkan kendi yang menjadi sumber kekuatan santet itu. Tanpa berpikir panjang, Satrio menghantam kendi tersebut hingga pecah berantakan. Seketika pengaruh santet pun hilang, tubuh Anissa terlepas dari kendali dan para jenazah yang sempat hidup kembali di aula pun tumbang satu persatu, kembali menjadi mayat. Satrio segera menarik tangan Anissa, membawa gadis itu keluar dari pondok Ridwan. Ia lalu mengunci pintu dari luar, mengurung sang ustadz terkutuk di dalamnya. Namun malapetaka berbalik, santet yang gagal menyerang para santri kini justru berbalik menghantam Ridwan sendiri. Dari langit muncul bola api menyala yang meluncur deras menghantam pondoknya. Dalam hitungan detik bangunan itu terbakar hebat dan teriakan Ridwan terdengar memekakkan malam. Api membakar habis semua kebusukan yang tersimpan di pesantren itu. Tak lama kemudian, Ustadz Samir perlahan siuman. Luka-luka borok di tubuhnya mulai mengering, dan luka di mulutnya sembuh seketika. Seolah semua kutukan itu ikut musnah bersama kematian Ridwan. Beberapa hari berselang, para korban yang tewas di pesantren dimakamkan dengan layak. Wajah para santri terlihat muram, tapi juga lega karena teror telah berakhir. Di bawah langit sore yang kelabu, Anissa duduk diam sendirian, mencoba memahami semua kejadian mengerikan yang baru saja berlalu. Air matanya menetes perlahan, hingga ia merasakan kehadiran seorang di sampingnya. Saat menoleh, Anissa melihat sosok ibunya, kini telah menjadi arwah, berdiri dengan senyum tenang di wajahnya. Dan film pun berakhir. Film ini menunjukkan bahwa keserakahan dan iri hati bisa membuka jalan bagi kekuatan jahat untuk berkuasa. Namun sekuat apapun ilmu hitam dan santet, pada akhirnya hanya keimanan dan ketulusan hati yang mampu mematahkan kegelapan itu.